Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, amma ba'du. Dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana, yang gantengnya mirip saya dan yang cantiknya mirip bidadari surga. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Pemuda Qur'ani. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Pelipur lara jikala duka, pengobat kalbu dikala rindu, penenang hati jikalau tersakiti. Yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Di zaman sekarang banyak generasi Islam yang tidak mau mempelajari dan membaca Al-Quran. Mereka lebih suka membaca buku-buku porno yang mereka anggap lebih berguna daripada Al-Quran itu sendiri. Padahal mas, mbak, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Al-Quran sangatlah dibutuhkan oleh rohani kita sebagaimana tubuh kita memerlukan makan dan minum. Tubuh kita akan sakit jikalau kurangnya makan dan minum, maka rohani pun akan sakit jikalau tidak pernah dibuat sholat dan membaca Al-Quran. Mulai dari lingkungan rumah tangga, masyarakat, dan negara, mereka sudah cenderung menghiasi rumah-rumahnya dengan nyanyian disko, dangdut, koplo, dan musik barat lainnya. Sementara Al-Quran mereka simpan di rak rumah dan hanya menjadi hiasan belaka. Alangkah indahnya apabila rumah yang megah itu dihiasi dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'ana. Nawiru buyutakum, hiasilah rumahmu, terangilah rumahmu. Dengan apa kalian menerangi? Bisolati wa qiraatil Qur'an. Dengan sholat dan membaca Al-Quran. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri menjamurnya majelis taklim di mana-mana, masjid berdiri dengan megah, tablik mendengung di setiap saat. Akan tetapi akhlak dan moral manusia semakin hari semakin merosot. Betul napa betul? Ini semua hadirin pertanda kehancuran di akhir zaman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanul Qur'ana illa rasmahu. Akan datang di akhir zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya saja. Kalau kita sebagai orang Islam sudah tidak suka membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka jangan harap munculnya generasi-generasi yang hebat dan tangguh. Akan tetapi pemirsa, akan muncul generasi-generasi yang rusak, yang akan menghancurkan negeri kita tercinta. Sekarang juga tidak sedikit generasi pemuda yang terjerumus dalam minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang seperti ganja, narkoba, narkotika, dan tidak sedikit pula generasi pemuda yang terjerumus dalam perjudian, perzinahan, tawuran antar pelajar, serta pemerkosaan. Na'udzubillah summa na'udzu. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Kalau generasi pemudanya saja teler, gimana nasib bangsa 10 tahun dan 20 tahun yang akan mendatang? Inna fiyya disubbanal amril ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara.
pemuda sebagai estafet bangsa, pewaris peradaban dunia, maka hancur dan makmurnya suatu bangsa di masa depan tergantung kondisi pemudanya di zaman sekarang. Kalau pemudanya baik, insya Allah negara akan baik, amin. Akan tetapi pemirsa, kalau generasi pemudanya saja rusak, gimana negara akan maju? Betul apa betul? Hadirin, di zaman sekarang juga lebih mudah mencari pemuda yang suka bernyanyi daripada pemuda yang suka membaca Al-Quran. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Sung Jongki daripada pemuda yang meniru Kanjeng Nabi. Na'udzubillah summa na'udzu. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus bisa sering-sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya ia akan memberi syafaat bagimu di akhirat kelak. Hadirin pemirsa rahimakumullah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Apabila eneng-eneng penasaran dengan abang, bolehlah main ke Jombang kota santri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.